Halo Scorpio, jumpa lagi di Telearkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ya, kembali lagi ini general reading, bukan personal reading. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silahkan diabaikan. Ya, sedikit informasi terkait pergerakan langit minggu ini, yaitu minggu 10 sampai 16 Mei. Di 10 Mei Mars masuk di Aries. Kita nanti akan semakin terpicu untuk semakin lebih berani, lebih kompetitif, dan yang perlu diingat adalah hati-hati terhadap amarah yang meledak-ledak ya teman-teman ya. Nah ini tampaknya terusan dari energi 5 Mei yang lalu ketika Mars square Jupiter, yaitu semangat ekspansi ya, semangat untuk pengembangan gitu ya, apapun itu kontekstualnya ya, material, relasi gitu ya, karir, asmara, apapun itu ya. Lalu kemudian di tanggal 14 Mei, Matahari, Merkuri, dan Venus akan masuk ke Taurus ya, teman-teman Scorpio ya. Jadi di sini kita akan semakin ingin untuk fokus pada stabilitas, apapun itu bentuknya ya, finansial, keamanan, stabilitas terkait hubungan gitu ya, stabilitas dalam hal pekerjaan gitu ya. Lalu kemudian Merkuri yang masuk Taurus itu kita akan semakin berkomunikasi terhadap satu sama lain, itu lebih pada banyak membahas tentang plan-plan ke depan ya, plan-plan jangka panjang, apa yang mesti kita lakukan dan apa yang mesti orang-orang di sekitar kita lakukan untuk kita supaya terbantu di situ ya. Lalu kemudian Venus masuk ke Taurus, di sini ada momen emas ya, momen emas rekonsiliasi bagi kalian yang uh, ingin memperbaiki hubungan ya dengan siapapun itu ya, konteksnya ya, pasangan, keluarga, teman yang mungkin di minggu-minggu yang lalu kalian ada pertengkaran atau perselisihan. Nah, di tanggal 14 Mei ini kita akan semakin ingin untuk memperbaiki itu, dan ini memang momen emas, momen yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki hubungan ya, apapun itu bentuk hubungannya. Lalu kemudian di tanggal 16 Mei ada bulan baru di Taurus ya, ini kesempatan emas juga untuk teman-teman Scorpio yang ingin berinvestasi, yang ingin mulai menabung untuk masa depan, ini sudah bisa untuk dilancarkan ya di tanggal 16 Mei ini. Jadi kita akan semakin terdorong untuk melakukan uh, kestabilan finansial ya, mempertahankan kestabilan finansial, dan cenderung malah lebih bagaimana caranya kita mengembangkan sisi finansial tersebut gitu ya. Karena Taurus itu basically adalah dia adalah materialistik, lalu kemudian dia menginginkan sebuah keamanan, kenyamanan, dan tentunya itu tidak bisa dicapai tanpa adanya pentacles gitu ya, atau finansial gitu ya, uang gitu ya. Oke, mari kita masuk lebih lanjut ke energi Scorpio untuk minggu ini. Mohon bantuan semesta bagi teman-teman Scorpio di sini, energi yang paling utama dan energi yang paling menonjol di sekitar mereka atau dalam diri mereka. Oke, let's shuffle the deck. 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih semesta. Let's split the deck. Scorpio, kalian mendapatkan energi strategi. Ya, dengan adanya energi strategi di sini lebih pada ya kalian seperti merencanakan sesuatu ya, merencanakan sesuatu apapun itu ya, kalian berstrategi, kalian berpikir. Di sini saya mendapatkan energi-energi Seven of Swords, lalu kemudian energi Two of Wands, Three of Wands, lalu kemudian Temperance, lalu kemudian energi Sword ya, di sini banyak ya, King of Sword, Page of Sword gitu ya. Gitu ya, mari kita lihat lebih lanjut saja ya. Untuk yang strategi ini menggunakan What's the Tea Oracle, kira-kira terkait apa, strategi apa yang sedang disusun oleh teman-teman Scorpio di sini semesta. Oke, mohon bantuan. Satu kartu.
Let's shuffle the deck. 1, 2, dan 3. Terima kasih semesta. Oke. Scorpio, kalian mendapatkan kartu Slay. Ya, di sini ya. Saya bacakan succeeding, on point and killing it, and dominating the competition. Jadi di sini saya mendapatkan energi Slay. Slay di sini adalah kesuksesan ya, kesuksesan di mana kalian bisa melakukan ini dengan mudah gitu ya, tanpa perlawanan apapun dari pihak oposisi gitu ya. Lalu kemudian ya kalian seperti mendominasi sebuah kompetisi ya, apapun itu bentuknya ya, apapun itu bentuk kompetisinya gitu ya, di sekolah, perlombaan, lalu kemudian kompetisi di pekerjaan gitu ya, usaha, dagang gitu ya, itu. Jadi di sini tampaknya kalian berstrategi untuk bagaimana caranya kalian memenangkan sesuatu hal dengan mudah gitu ya, semakin mudah direncanakan, semakin mudah kalian menang tentunya semakin cepat kalian mencapai kesuksesan gitu ya. Ya, saya di sini kita lihat lebih dalam menggunakan tarot teman-teman Scorpio ya. Ya, saya di sini mendapatkan energi 8 of Wands, lalu kemudian 6 of Wands gitu ya. Ada energi 9 of Pentacles juga. Oke, mari kita lihat lebih dalam lagi. Semesta mohon bantuan bagi teman-teman Scorpio di sini. Bagaimana mereka harus menyusun strategi apa yang sedang mereka susun. Dari sisi 3 energi, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Oke, let's play the deck. Terima kasih semesta. Scorpio, kalian mendapatkan yang pertama, kartu Four of Swords. Lalu kemudian The Fool. Kartu ketiga, Queen of Cups. Oke, bottom of the deck, The Strength. Ya, ini Leo energi ya teman-teman ya. Strength di sini. Ya, The Strength di sini lebih pada kalian saat ini berusaha untuk mempersiapkan mental ya, apapun itu ya. Jadi strategi kalian di sini kalian mendahulukan untuk kesiapan mental. Karena kartu Strength di sini adalah kartu yang menggambarkan inner fortitude ya, mental baja gitu ya. Jadi mengalahkan egonya kalian di sini dengan adanya mental yang kuat. Tentunya kalian menghadapi apapun masalahnya ke depan itu jauh lebih tenang gitu ya. Itu jadi di sini orang perempuan ini dia berusaha untuk menjinakkan, bukan berusaha ya, dia sudah menjinakkan singa ini ya, dan singa ini di mulutnya itu dipegang ya sama perempuan ini ya. Jadi intinya di sini singa ini adalah ego kalian ya, dan perempuan ini adalah ya itu tadi ya, niat dari dalam diri, niat kalian untuk menjinakkan ego kalian gitu ya, dengan kelembutan dan kemurnian hati gitu ya. Dan kalian pun juga diminta untuk lebih bijaksana sehingga kalian bisa menaklukkan si ego ini ya, si singa ini ya. Bijaksananya terlihat dari mana? Dari sudut infinity, ada simbol infinity di kepalanya ini ya, kepala perempuan ini ya. Oke, lalu kemudian energi yang pertama kalian mendapatkan energi Four of Swords. Four of Swords ini rest and rejuvenation. Jadi kalau saya lihat di sini kaitannya dengan strategi dan energi Slay tadi itu, kalian ini berusaha untuk mundur untuk sementara, mengalah untuk sementara. Mengalah bukan berarti kalah ya teman-teman Scorpio ya. Jadi di sini kalian mundur untuk menyusun strategi sambil kalian memulihkan energi kalian ya, rejuvenate ya, rest and rejuvenate di sini ya. Dan ini tampak bahwa di makam ini, di jendelanya itu ada seseorang
yang diberkati gitu ya. Ada seseorang yang diberkati. Jadi dengan adanya kalian menarik diri ini adalah sebuah bentuk berkat dari semesta untuk kalian gitu ya. Dengan adanya kesempatan untuk istirahat, kalian bisa menyusun rencana sambil menyusun rencana lebih baik gitu ya. Itu dengan adanya energi four of swords. Lalu kemudian energi yang kedua adalah the fool. Ya, saat ini kalian berusaha untuk ya tidak mempedulikan apapun itu celotehan orang kanan kiri dan kalian bodoh amat gitu ya. Kalian lompat saja, kalian menarik diri. Menarik diri bukan karena untuk kalah. Jadi di sini kalian menarik diri untuk menyusun strategi yang lebih baik ya. Dengan adanya energi the fool di sini. Dan the fool di sini jubahnya itu sobek-sobek ya teman-teman ya. Terlihat di sini ya. Intinya yang artinya bahwa the fool di sini dia sudah menjalani perjalanan yang sangat panjang di kehidupan sebelumnya gitu ya, di siklus kehidupan yang sebelumnya. Jadi dia sudah mendapatkan wisdomnya. Gitu. Jadi sebenarnya the fool dan the magician ini adalah orang yang sama teman-teman. Jadi ketika the fool ini melakukan perjalanannya ya, yang diceritakan melalui perjalanan Major Arcana, bisa dilihat di YouTube teman-teman ya, bisa dilihat di YouTube. Pada kisahnya di situ ya, the story of the fool, the tarot gitu ya. Jadi diceritanya the fool di sini dia mulai dari tidak tahu apa-apa, orang bodoh gitu ya, lalu dia menjalani siklus kehidupannya sampai dia menjadi the magician. Oleh karena itu di sini kartunya di sini nomornya adalah nomor 0 dan magician itu adalah nomor 1 gitu ya. Jadi intinya dari 0 ke 1 itu adalah dari tidak ada menjadi ada, dari yang tidak menguasai menjadi mastery gitu ya, dengan adanya energi the magician ya. Jadi intinya di sini kalian lebih pada sudah berpengalaman ya di masa lalu ya, kalian menghadapi apapun ini masalahnya. Oleh karena itu kalian tidak gegabah, kalian memutuskan untuk menarik diri mundur sementara gitu ya, sambil memulihkan energi, sambil menyusun strategi gitu ya. Lalu kemudian di masa yang akan datang kalian akan mendapatkan kartu Queen of Cups ini ya. Jadi Queen of Cups di sini dia adalah semua energi Queen itu menarik diri ya teman-teman ya, menarik ke dalam gitu ya. Jadi di sini kalian seperti yaitu tadi ya, dengan adanya energi the strength itu kalian seperti memperkuat mental kalian dengan adanya energi Queen of Cups di situ ya. Gimana caranya memperkuat mental adalah dengan merecall kembali kegagalan-kegagalan di masa lalu kemudian kalian mengubahnya, menganalisisnya dan mengubahnya. Saya yakin tentunya teman-teman Scorpio di sini cukup cerdas-cerdas ya. Kalian adalah investigator dari semua zodiak gitu ya. Jadi intinya kalian di sini berusaha untuk seperti di masa lalu itu kegagalan-kegagalan itu kalian mencoba untuk membayangkan dan merasakan lagi. Saya kalau gagal di masa lalu seperti itu, apa yang saya rasakan dan apa yang seharusnya saya rasakan, apa yang seharusnya saya lakukan gitu. Jadi kalian seperti mengubah hal yang negatif di masa lalu itu menjadi hal yang positif dengan adanya kalian membayangkan kejadian negatif di masa lalu dan kalian menarik energinya lalu kemudian merubahnya menjadi hal yang positif. Jadi di masa lalu kalau saya disakiti seperti ini, saya berlaku atau saya akan bertindak seperti ini. Otomatis kalian akan nanti di masa yang sekarang kalau saya kena masalah itu lagi, saya akan feelingnya bagaimana? Tentunya kalian akan jauh lebih kuat ya daripada ketika kalian mendapati masalah ini, masalah yang sama di masa lalu ketika pertama kali kalian berhadapan dengan masalah tersebut gitu ya. Jadi intinya Queen of Cups di sini adalah orang yang sudah ditempa banyak masalah dan dia menguasai hatinya dengan baik gitu ya. Itu Queen of Cups. Ya ini energi kalian ya, Scorpio ya, Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Bisa jadi kalian juga dealing dengan seseorang dengan zodiak yang sama gitu ya. Itu. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut. Gitu ya. Jadi kalian di sini ke depan tampaknya dengan adanya energi The Slay dan Queen of Cups, kalian agak menjadi lebih dingin gitu ya. Kalian menjadi tidak peduli orang lain itu terseok-seok karena usaha kalian gitu ya.
intinya yang penting kalian menang dulu gitu ya. Jadi saya mendapati energi The Slay sama Queen of Cup di situ seperti itu. Oke, semesta mohon bantuan klarifikasi untuk 3 energi ini bagi teman-teman Scorpio. 3 kartu untuk masing-masing energi semesta. Oke, let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Oke, let's split the deck. 4 of Swords untuk Scorpio diklarifikasi dengan 7 of Swords. Ya kan? Saya tadi seperti mendapatkan energi 7 of Swords. Lalu kemudian The Stars. Lalu kemudian Wheel of Fortune. Ya, energinya cukup jelas teman-teman ya, dengan adanya kalian menarik diri gini ya. Jadi berusaha untuk mengalah, tapi kalian beristirahat sambil menyusun strategi ya, 7 of Swords di sini. Jadi kalian menyusun strategi berdasarkan ya, di sini ada tampak di gambar, di sini ada buku-buku ya. Kalian seperti mencuri sesuatu gitu ya, orang ini seperti mencuri sesuatu dan dia melihat buku-buku ini gitu ya. Jadi intinya kalian seperti mempelajari kelebihan dan kekurangan oposisi ya, apapun lawan main kalian gitu ya, di pekerjaan maupun dalam percintaan maupun dalam usaha dagang gitu ya. Jadi kalian di sini mengalah untuk menyusun strategi dan mempelajari kelebihan dan kekurangan lawan dengan adanya 7 of Swords di sini. Lalu kemudian 4 of Swords di sini juga ada energi The Star healing ya. Kembali lagi ini kartu yang selaras juga. Kalau tadi dari sisi intinya apa yang bisa kalian lakukan ketika kalian menarik diri untuk beristirahat gitu ya. Di sini adalah tujuan dari istirahat itu sendiri. Dengan adanya istirahat kalian bisa kembali berkontemplasi ya dan berharap pada semesta gitu ya, dengan adanya energi The Star gitu ya. Jadi di sini kalian bisa memperbarui tubuh kalian gitu ya, yang dulunya capek-capek, sakit gitu ya, itu bisa disembuhkan. Dan percayalah teman-teman bahwa kita itu dianugerahi semesta itu suatu tubuh yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri sebenarnya ya, tanpa perlu bantuan obat atau tenaga medis. Selama kita percaya dan selama kita yakin gitu ya, dan selama kita terkoneksi dengan baik dengan tubuh kita dan semua yang ada di sel-sel yang tersusun di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi intinya istirahat di sini lebih pada healing gitu ya, dengan adanya energi The Star, dan sambil berharap ke depannya bisa lebih sukses apapun ini ya usaha kalian. Lalu kemudian dengan adanya kalian beristirahat ini, maka roda keberuntungan itu mulai berputar ya teman-teman ya. Karena kalian sudah berfokus pada diri sendiri, intinya untuk Wheel of Fortune itu, nasihat dibaliknya adalah kita diminta untuk menjadi the center of the wheel gitu ya, dimana biarkan semua kejadian yang ada di sekitar kita itu berputar dan bergerak gitu ya. Nah itu nanti yang akan mendatangkan keuntungan tersendiri gitu ya. Jadi kita diminta untuk menjadi pengamat saja, dan di sini intinya dengan adanya energi, dengan kalian menarik diri di sini, kalian diminta untuk menjadi pengamat, dan itu kembali pelajari trik-trik lawan gitu ya. Lalu kemudian susun strategi yang sesuai gitu ya untuk menghadapi trik-trik lawan tersebut gitu ya. Dan ini memutar roda keberuntungan kalian ke depan gitu ya. Coba kalau kalian tidak melakukan kegiatan rest and rejuvenate ini, maka tentunya roda keberuntungan juga tidak akan berputar gitu ya, dan kalian akan stuck di kondisi itu terus atau bahkan malah menjadi kalah ya begitu. Lalu kemudian mari kita klarifikasi the full. Semesta mohon bantuan untuk teman-teman Scorpio di sini untuk energi the full. Oke, let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Terima kasih semesta. Let's split the deck. The full diklarifikasi dengan
Eight of Cups, lalu kemudian The Magician, ya ini tadi ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, The Fool, dari energi The Fool menjadi The Magician gitu ya. Ini energinya bagus sekali teman-teman ya. Lalu kemudian Four of Cups, ya. Oke, yang pertama The Fool diklarifikasi dengan energi Eight of Cups. Ya kalian di sini seperti tidak peduli ya, apapun kata-kata orang gitu ya. Ketika memprovok kalian, ketika menggoda kalian, apapun itu ya, kalian tidak tersulut gitu ya. Jadi bagus sekali teman-teman, kalian sudah di jalur yang benar gitu ya. Dengan adanya Mars di Aries 10 Mei kemarin itu memang banyak hal yang membuat kita mudah untuk terpancing. Tapi di sini saya lihat teman-teman Scorpio tidak mengikuti hal itu ya, jadi lebih pada tidak peduli dan ya cuek-cuek saja gitu ya, istilahnya sambil lalu jalan-jalan saja begitu ya, dengan adanya energi Eight of Cups di sini, dan kalian akhirnya lebih berfokus pada apa yang menjadi perhatian kalian, yaitu Rest and Rejuvenate tadi ya. Lalu kemudian The Fool juga diklarifikasi dengan The Magician gitu ya. The Fool yang diklarifikasi dengan energi The Magician berarti kalian di sini yaitu tadi ya sudah mempunyai semua apa yang kalian inginkan dengan adanya energi Rest and Rejuvenate, maka semua pertanyaan kalian, apapun strateginya yang ingin kalian terapkan, semuanya terjawab ya. Dan akhirnya kalian mencapai sisi mastery gitu ya, dengan adanya energi The Magician di sini. Dan uniknya di deck ini The Magician untuk semua sisi elemennya, jadi ada Wands, Sword, Cup, dan Pentacle di sini semuanya menyala ya teman-teman ya. Jadi intinya di sini teman-teman Scorpio menggunakan nggak cuman wisdomnya di masa lalu, tapi juga menggunakan semuanya ya. Secara mental kalian memperkuat diri, secara Wands itu kalian sudah menggebu-gebu gitu ya, lalu kemudian secara pentacles dari segi material pun kalian sudah menabung atau menyusun investasi sebelumnya gitu ya, itu dengan adanya energi The Magician gitu ya. Lalu kemudian The Fool juga diklarifikasi dengan Four of Cups ya, kembali lagi ya, kalian seperti tidak tertarik gitu ya, kalian di sini seperti tidak tertarik apapun distraksinya gitu ya. Dari orang-orang di sekitar kalian lebih fokus pada beristirahat, memulihkan diri, sambil menyusun strategi ke depannya bagaimana enaknya gitu ya. Itu dengan adanya energi Four of Cups. Oke semesta, mohon bantuan klarifikasi kartu Queen of Cups bagi teman-teman Scorpio di sini. Oke, let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Terima kasih semesta. Let's split it. Queen of Cups diklarifikasi dengan The Dead. Nice. Lalu kemudian Knight of Swords. Ya, saya tadi bilang ada energi Knight of Swords juga. Lalu kemudian Six of Wands. Ya, saya tadi juga bilang ada energi Six of Wands dengan Slay di situ ya. Bottom of the deck Four of Wands. Ya, dengan bottom of the deck Four of Wands itu kalian tentunya ingin mencapai garis finish ya. Selebrasi apapun itu kalian berusaha untuk mencapainya seperfect mungkin gitu ya. Kembali lagi Scorpio ya. Ya di depan tanpa senyum-senyum gitu ya, tanpa menghindar begitu saja gitu ya, seakan-akan tidak peduli, seakan-akan itu guyonan atau bercandaan gitu ya, tapi di belakang kalian benar-benar menyusun strategi gitu ya. Lalu kemudian ya itu tadi dengan adanya energi Four of Wands di bottom of the deck ya, ini motivasi kalian ya untuk mencapai garis finish dan menang dengan perfect gitu ya, dengan adanya energi Slay ini tadi ya. Oke. Lalu kemudian Queen of Cups tadi, kartu ketiga diklarifikasi dengan kartu The Dead.
sebuah perubahan teman-teman. The Dead di sini literally perubahan, atau bisa jadi ini benar-benar kalian slay itu tadi ya, apapun itu, siapapun itu gitu ya. Jadi di sini terjadinya secara perlahan dan sudah bolak-balik gitu ya. Queen of Cups di sini memandang masa lalu, feeling-feeling di masa lalu, rasa sakit hati maupun rasa gembira itu semua dikontemplasikan gitu ya, dipikirkan lagi, dirasakan lagi, di-reimagining lagi gitu ya. Dan kalian akhirnya menjadi seseorang yang bermental baja, berubah gitu ya, lebih dingin gitu ya orangnya ya, dengan adanya kartu The Dead di sini. Jadi kartu The Dead di sini enggak perubahan yang tiba-tiba, tapi lebih pada perubahan yang perlahan tapi tidak bisa dihindari gitu ya. Dan di sini tampaknya ada seutas tali yang tinggal sedikit lagi, maka kalau misalnya ini akan diputus maka habis sudah orang itu ya. Jadi di sini kalian seperti memberikan kesempatan terakhir bagi siapapun itu oposisi kalian gitu ya. Kalau masih mau berusaha untuk menyerang atau apapun itu bentuknya, ya tentunya kalian akan kuhabisi gitu ya dengan adanya energi the dead card gitu ya. Lalu kemudian Queen of Cups di sini diklarifikasi juga dengan energi Knight of Swords. Gerakan cepat teman-teman, gerakan cepat, pikiran jelas, tepat gitu ya. Langsung main tebas gitu saja ya dengan adanya energi Knight of Swords di sini. Jadi kalian itu seperti energi yang siap menyerang gitu ya di masa yang akan datang, setelah kalian cukup merasa beristirahat, cukup menyusun strategi, kalian tidak buang-buang waktu gitu ya untuk menerapkannya dengan adanya energi Knight of Swords di sini. Lalu kemudian Queen of Cups juga ada energi Six of Wands, ya ini energi victory ya, energi victory, recognition gitu ya. Nah ini kalian di masa yang akan datang benar-benar headshot gitu ya. Kalau misalnya ini adalah sebuah tembakan sniper, tembakan senapan jitu gitu ya, ini adalah headshot, dan kalian melakukannya dengan benar-benar clean dan bersih gitu ya, tanpa adanya hambatan apapun, karena kalian sudah menarik diri dan sudah rest and rejuvenate sambil menyusun planning di masa lalu ya. Jadi itu adalah kombinasi yang cukup dahsyat gitu ya untuk melancarkan sebuah plan apapun itu ya. Oke, lalu kemudian mari kita dengarkan saran dari semesta bagi teman-teman. Oh, oke. Saya akan ambil ini. Saran dari semesta untuk teman-teman Scorpio di sini yang sedang menyusun strategi gitu ya. Yang berusaha untuk bangkit kembali dan lompat gitu ya, take a leap of faith. Oke, let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Terima kasih semesta. Oke, 2 kartu lagi ya, let's split the deck. Kartu yang pertama tadi yang jatuh ada energi The Hierophant. Oke, lalu yang kemudian yang kedua Page of Pentacles. Lalu kemudian energi Six of Pentacles keluar lagi teman-teman. Jadi ada energi Six di sini ya. Bentar saya lihat. Ya, ada energi 66 gitu ya, dimana energi 66 ini kalian berarti ada di jalur yang benar menurut saya gitu ya, dengan ada energi 66. Teman-teman bisa lihat di angel number 66 gitu ya. Ini angel number 66 itu bunyinya apa gitu ya, coba cari di internet ya, tentunya ada interpretasinya sendiri. Bottom of the deck, the Fool keluar lagi teman-teman ya. Jadi intinya di sini kalian benar-benar terjun gitu ya, terjun bebas dan langsung menerapkan strateginya tanpa babi bu lagi gitu ya. Semesta di sini juga setuju dengan hal itu. Lalu kemudian semesta juga bilang dengan adanya energi The Hierophant di sini adalah stick to the plan, stick to the plan. Jadi intinya The Hierophant di sini adalah adat istiadat, tata aturan, norma. Tapi saya merasakan di sini seperti semesta itu bilang apa yang sudah kamu rencanakan itu ikuti saja, gitu ya.
compliance terhadap apa yang sudah direncanakan dengan adanya energi The Hierophant di sini. Lalu kemudian semesta juga bilang Page of Pentacles di sini artinya kalian diminta untuk mulai memupuk ya, mulai memupuk, dan ini nantinya kalian akan seperti mendapatkan sebuah tanda-tanda gitu ya dari semesta apapun itu ya, yang terkait sisi finansial. Dan tentunya sisi finansial ini kalau kalian mengikuti dan akhirnya kalian mendapatkan rezekinya gitu ya, itu nanti akan membantu kalian dalam penerapan strategi yang kalian sudah susun di masa lalu gitu ya. Lalu kemudian semesta di sini juga bilang Six of Pentacles. Dalam artian Six of Pentacles di sini semesta sendiri yang akan membantu kalian, yang akan memberikan hadiah itu gitu ya. Kalau kalian mengikuti plan yang sudah kalian susun di masa lalu gitu ya. Dan adanya kartu Six of Pentacles di sini, saya merasa semesta juga bilang bahwa percayalah pada diri kalian, apa yang kalian susun itu sudah sama seperti kalian menyusun strategi itu bersama semesta. Ingat, kembali lagi di sini semesta dan kita adalah satu, teman-teman. Ketika kita berkontemplasi di dalam diri kita ya, ketika kita menyendiri itu otomatis seperti kita berbicara dengan semesta ya. Jadi ketika kalian menyusun strategi ini sendirian di dalam kamar atau di mana di tempat yang sepi gitu ya, kalian itu sama seperti menyusunnya itu bersama semesta itu sendiri, dan semesta sendiri yang memberikan insight-insight dan intuisi-intuisi itu gitu ya, supaya kalian bisa menyusun strategi dengan benar gitu ya. Dan ini strategi sudah dibentuk dan kalian diminta untuk memanifestasikan itu ke kenyataan gitu ya. Oke, mari kita lihat dari sisi monologi bagi teman-teman Scorpio di sini yang ingin menjalankan strateginya. Oke, terima kasih semesta. Scorpio, kalian mendapatkan energi North Node. Step out of your comfort zone. Iya, di sini saya mendapatkan energi di mana ya itu tadi ya, istirahat kalian sudah cukup gitu ya. Kalian sudah menyusun strategi sesuai dengan apa yang kalian rencanakan bersama semesta, dan kalian diminta untuk bangkit dari tempat peristirahatan gitu ya, dan keluar gitu ya dengan adanya energi step out of your comfort zone. Dan North Node di sini kembali lagi teman-teman, ketika kartu North Node keluar itu kalian diminta untuk melihat sisi North Node kalian di berchart gitu ya. Berchart saya dapatnya dari mana? Di deskripsi channel saya itu ada link menuju Astro Cafe ya, astrologi. Itu di situ nanti kalian akan silakan masukkan nama, tanggal lahir, jam lahir gitu ya, nanti akan muncul berchart kalian gitu ya, berchart lengkap begitu berikut dengan interpretasinya. Nah, silakan cari di bagian yang North Node di berchart kalian, North Node kalian apa gitu ya. Nah, itulah tujuan hidup kalian ada di dunia ini gitu ya. Oke. Lalu kemudian dari Spirit Animal Oracle, mohon bantuan semesta untuk teman-teman Scorpio di sini. Oke, let's play the deck. Scorpio, kalian mendapatkan Ram Spirit Perseverance gitu ya. Perseverance di sini itu ketahanan diri gitu ya. You have many gifts, no problem can withstand the power of your mind. Ya. With patience, you can reach your mountain top. Never give up and good luck will follow. Gitu ya. Jadi intinya di sini itu tadi ya, dari energi the Fool menjadi the magician. Ya, dari energi the Fool menjadi the magician. Kalian di sini sudah punya apa yang kalian butuhkan ya, secara gift mental apapun itu ya, semua materialnya ya, bahan-bahannya semua kalian sudah punya dalam diri kalian gitu. Dan kalian cuman tinggal diminta untuk men-triggernya dan take on saja ya.
Itu dengan adanya energi RAM di sini ya. Kalian orang yang kuat gitu ya, intinya. Oke. Semoga beruntung teman-teman Scorpio, apapun itu strategi kalian dan apapun itu yang kalian rencanakan dengan baik. Sampai jumpa di bacaan Scorpio yang berikutnya. Terima kasih yang sudah like, subscribe, komen. Terima kasih juga bagi teman-teman Scorpio di sini yang sudah berkunjung. Itu sangat berarti buat saya. Ya, jaga hati, jaga diri, jaga pikiran teman-teman Scorpio ya. Sampai jumpa di bacaan yang berikutnya. Salam satu semesta. Terima kasih.